Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga masih tetap sehat ya, dan tentunya masih tetap semangat meskipun belajar masih di rumah ya. Nah anak-anak, minggu lalu Ibu sudah memberikan materi tentang akhlak tercela, yaitu egois. Nah, kita ulang sedikit saja ya, apa sih egois itu? Nah, egois itu adalah sikap yang selalu mementingkan diri sendiri ya, atau bisa juga dia tidak mau mengalah gitu. Selalu terus-terusan diri sendiri yang dipikirkan. Nah, kemudian ada beberapa tanda-tanda orang egois. Yang pertama, dia itu nggak suka membaca. Ibu udah kasih ya kemarin materinya. Kemudian, menganggap dirinya serba tahu atas segala hal. Yang ketiga, merendahkan orang lain yang tidak sepaham. Keempat, sering menyatakan pendapat tanpa dasar yang kuat. Kelima, suka memaksakan kehendak. Keenam, menganggap hanya pendapatnya saja yang benar, pendapat orang lain selalu salah. Nah, gitu. Adapun ada beberapa cara untuk menekan sikap egois ya. Nah, diantaranya yaitu menyadarkan diri bahwa manusia itu diciptakan sama dan mempunyai hak yang sama. Yang kedua adalah menyadari bahwa manusia hidup membutuhkan orang lain. Ketiga, menyadari bahwa hidup adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, menanamkan dalam diri kita itu dan membiasakan diri dengan sikap tawadu atau rendah hati, syukur, ikhlas, dan tasamuh atau toleransi, karena sifat-sifat tersebut akan mengikis habis sifat ananiyah atau sifat egois. Yang kelima yaitu menghayati dan mendalami setiap hikmah di balik perintah ibadah secara universal, seperti ibadah sholat, saum, zakat, dan lain-lain ya. Nah anak-anak, kemudian dari sifat egois itu, ada juga akhlak tercela lainnya, yaitu bohong. Nah, apa sih bohong itu? Nah, bohong itu adalah sikap tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya, atau biasa disebut juga dengan dusta ya, dusta. Nah, bohong ini menjadi sebuah kata yang begitu erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari manusia. Nah, hal ini karena setiap orang pernah berbohong. Nah, sulitnya menghindari bohong menjadikan bohong sebagai sebuah penyakit segala zaman yang begitu susah untuk dihilangkan. Nah, dan di sini anak-anak, siapa yang pernah berbohong atau ada yang masih suka berbohong sampai sekarang? Nah, itu adalah akhlak tercela ya. Lebih baik kita menghindari berbohong gitu. Nah, berbohong juga merupakan tanda-tanda orang munafik ya. Nah, dalam hadis riwayat Muslim tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berbicara dia itu berbohong. Nah, kemudian apabila berjanji mengingkari janjinya, dan apabila dipercaya dia berbuat khianat. Nah, itu ya anak-anak. Kemudian ada akibat yang ditimbulkan dari sifat sombong. Yang pertama, salah satunya itu adalah penyebab masuk neraka. Nah, hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya, dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan mengantarkan ke arah neraka ya. Nah, begitu. Kemudian yang kedua adalah tidak mendapat syafaat Rasulullah. Nah, dalam hadis riwayat Nasa'i dijelaskan, sesudahku nanti akan ada pemimpin yang berbuat zalim dan berdusta. Siapa yang membenarkan kedustaannya dan membantu kezalimannya, maka tidak termasuk golongan dari umatku, dan aku juga tidak termasuk darinya, dan ia tidak akan datang ke telaga yang ada di surga. Nah, itu yang kedua ya, tidak mendapat syafaat dari Rasulullah. Yang ketiga itu rezekinya tidak berkah. Nah, tidak akan berkah. Dia mendapatkan rezeki yang banyak tapi tidak berkah gitu, karena akibat dari kebohongannya. Yang keempat yaitu salah satu perbuatan maksiat. Yang kelima, membawa kepada kemunafikan. Terus yang keenam, bisa menimbulkan pertengkaran ya. Akibat kebohongan itu akan menimbulkan pertengkaran
baik di antara teman ataupun di antara saudara. Nah, yang ketujuh yaitu memperbanyak musuh. Yang kedelapan, mendapat sebutan pembohong. Nih. Nah, hati-hati ya anak-anak. Ketika kita sudah mendapatkan sebuah sebutan pembohong, saat kita nanti berbicara benar, kita itu tidak akan dipercaya oleh teman kita atau oleh orang lain. Nah, kemudian merusak hubungan nih, baik itu pertemanan ataupun persaudaraan. Nah, yang ke-10, membuat hati tidak tenang nih. Nah, ini nih, orang yang selalu berbohong itu hatinya tidak tenang ya, kecuali kalau misalkan orang itu terbiasa berbohong dan menganggap kebohongan itu adalah suatu hal yang biasa. Nah, itu berbeda ya, tapi kita itu harus benar-benar menghindari sifat bohong itu. Nah, yang ke-11 yaitu melahirkan kebohongan baru nih. Pasti ya selalu seperti ini, karena untuk menutupi kebohongan yang lain, kita itu harus melahirkan kebohongan yang baru. Yang terakhir yaitu akan dijauhi oleh teman. Nah, ini ya, hati-hati ya. Orang yang selalu berbohong pasti kan tidak akan dipercaya, dan mereka itu pasti akan selalu dijauhi oleh teman. Nah, anak-anak, untuk materi sekarang dicukupkan segitu dulu saja ya. Dan selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.